الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि हर शख्स Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa setiap orang hendaknya takut kepada Allah Ta'ala, dan takut kepada Allah akan menjadikan mereka pewaris dari banyak kebaikan-kebaikan. Beliau bersabda bahwa pada hakikatnya baik dan kebaikan adalah yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menipu dirinya dan mereka menganggap bahwa kami ini orang yang bertakwa. Namun pada hakikatnya orang yang bertakwa adalah yang namanya tercatat pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah merupakan nasihat yang sangat penting yang kalau kita lihat dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hak-hak Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai orang yang menunaikan itu, dan juga sambil melaksanakan hak-hak hambanya kita dianggap sebagai orang yang melaksanakan hak-hak hamba Allah. Dan kalau kita pada pandangan diri kita sendiri kita adalah orang yang beribadah, maka kita sambil menunaikan hak-hak Allah, kita menganggap diri kita menunaikan itu, maka semua itu dalam hal pekerjaan perbuatan itu jangan ada unsur ego atau pamer. Maka dan kalau kita tidak menunaikan hak-hak makhluknya, maka pada pandangan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sesuatu yang diterima. Bukan menjadikan kita sebagai orang yang meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini ada satu riwayat yang panjang yang merupakan nasihat atau wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada Hazrat Muaz. Itu yang akan saya sampaikan di hadapan saudara-saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari bersabda kepada Hazrat Muaz radhiyallahu anhu, "Ya Muazu, inni muhadditsuka bihadisin in anta hafiznahu nafa." Wahai Muaz, memberitahukan kepada engkau satu hal, kalau engkau hafal itu maka akan bermanfaat. Kalau kamu lupa, maka karunia Allah Subhanahu wa taala tidak akan kamu bisa raih. Dan padamu berkenaan dengan keselamatan untuk ketentraman tidak akan ada dalil yang tersisa. Beliau bersabda, "Wahai Muaz, Allah Subhanahu wa taala telah sebelum menciptakan langit dan bumi telah menciptakan 7 pengawal malaikat. yakni untuk sampai ada 7 tingkatan kerohanian, ketinggian kerohanian. Yang sesuai dengan itu manusia akan dituntut untuk melaksanakannya. Dari antara malaikat itu satu-satu di setiap langit sebagai pengawal itu telah ditetapkan. Tugas mereka itu adalah bahwa kamu duduklah di tempat kamu masing-masing dan hanya amal-amal orang-orang itu yang boleh dilewatkan, yang diizinkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat itu
yang mengawasi amal manusia dan menulisnya dalam kitab catatannya, dan dengan membawa kitab amal itu yang mulai dari pagi sampai siang dia bawa ke langit, dan amal-amal itu malaikat itu pun anggap itu sebagai amal yang baik. Malaikat itu menganggap sebagai amal yang baik, amal manusia, dan dia sangat memperhatikan amal-amal itu. Dan dia sangat memperhatikan amal-amal itu, dan tetapi ketika dia membawa amal-amal itu sampai ke langit pertama, maka pengawal langit itu mengatakan bahwa kami di hadapan Tuhan, kami ingin mempersembahkan satu amal hambanya. Amal ini sangat suci. Katanya, tunggu, kata malaikat itu. Saya tidak memberikan kamu izin untuk melangsungkan perjalanan. Kamu kembalilah. Dan amal orang itu kembalikanlah, timpukkanlah di mukanya. Maka pengawal itu mengatakan bahwa Allah telah memberi petunjuk kepada saya berdiri di sini bahwa orang yang bergunjing, amal orang bergunjing saya tidak akan biarkan lewat di sini. Dan amal yang kamu bawa untuk menghadap kepada Tuhan ini setiap saat dia bergunjing. Dia selalu menggunjingkan orang-orang. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada malaikat lain yang membawa amal-amal orang lain, dan malaikat itu saling berbicara di antara mereka bahwa amal ini sangat suci, dan seorang hamba dia sangat banyak dia amal laksanakan, karena di dalam amal itu tidak ada gunjingan di dalamnya. Oleh karena itu langit pertama dan pengawal di situ membiarkan dia lewat, mengizinkan dia lewat. Tapi ketika sampai di langit kedua, maka pengawal langit itu mengatakan, tunggulah, kembalilah kamu, dan amal itu timpukkanlah di muka orang yang melaksanakan amal itu. Malaikat itu mengatakan bahwa orang yang membanggakan diri, saya adalah malaikat yang membanggakan diri. Jadi barang siapa yang melakukan itu, tidak akan saya biarkan amal orang yang selalu membanggakan diri, itu ada bagian di dalamnya. Dan dia duduk di majelisnya dengan sangat bangga menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya. Amal orang yang kamu bawa datang kemari, dia duduk di majelis orang-orang dan dia itu dengan bangga menceritakan amal-amal baiknya di hadapan orang-orang. Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat ada lagi malaikat membawa amal seorang, dan menurut malaikat-malaikat itu amal orang itu sangat sempurna. Itu merupakan amal yang nampaknya sangat cemerlang. Di dalam amal itu ada sedekah dan derma, puasa, sholat, dan penjaga malaikat itu pun juga sangat heran bahwa bagaimana hamba ini demi untuk keredaan Allah dia bekerja keras. Malaikat itu mengatakan karena di dalam amal itu tidak ada gunjingan, tidak ada membanggakan diri, tidak ada bagian-bagian itu dalamnya. Oleh karena itu pengawal langit pertama, kedua membiarkan dia pergi. Tapi ketika sampai di langit ketiga, maka pengawal langit itu mengatakan tunggu. Katanya timpukkanlah amalnya itu di depan di muka orang yang itu. Jadi amal yang engkau bawa ini kembalikanlah kepada pemiliknya, dan amal itu timpukkanlah di mukanya. Malaikat itu mengatakan bahwa saya adalah malaikat takabur. Saya telah ditetapkan, disuruh oleh Allah bahwa orang yang amal orang yang takabur tidak boleh lewat di sini. Jadi orang yang engkau bawa amalnya di sini, ini dia adalah orang yang takabur. Dia menganggap dirinya segala-galanya dan menganggap orang lain itu hina. Dan
dan dia selalu menganggap orang hina, dan di dalam majelisnya dia selalu meninggikan kepalanya, duduk di depan orang-orang, dan amalnya menurut engkau adalah baik, tetapi pada pandangan Allah dia tidak diterima amalnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa kemudian grup keempat datang membawa malaikat-malaikat itu membawa amal yang sangat yang amalnya seperti bintang yang berkilauan. Di dalamnya ada salat, tasbih, haji, umrah. Malaikat itu membawa amal-amal itu dari satu langit dan dari pintu ke pintu hingga sampai kepada pintu langit yang keempat. Maka pengawal malaikat itu mengatakan, tunggu, amal ini kembalikan kepada orang yang mengamalkan itu dan timpukkan di mukanya. Malaikat itu mengatakan bahwa saya adalah malaikat yang sangat egois, bahwa Tuhan merintahkan kepada saya bahwa orang yang dia pamer, dia menganggap dirinya sekutu Tuhan dan di dalam dirinya ada egois dan tidak ada rasa kerendahan hati di dalam dirinya, maka dari pintu langit yang keempat tidak boleh diizinkan dia masuk lewat di situ. Karena inilah perintah Tuhan kepada saya, kata malaikat itu, bahwa orang ini ketika dia bekerja, maka dia adalah untuk dirinya sendiri dia bekerja. Amalnya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diterima. Rasulullah SAW bersabda bahwa kemudian grup kelima malaikat datang membawa amal-amal orang itu. Berkenaan dengan amal itu, malaikat itu menganggap bahwa dia itu adalah seperti amalnya seperti pengantin yang beraroma harum, amalnya itu yang seakan-akan dipersembahkan kepada pengantin laki-laki. Ketika dia lewat dari langit keempat dan sampai ke langit kelima, maka malaikat yang kelima, pintu kelima itu mengatakan, tunggulah. Katanya, kembalikan amal itu kepada pemiliknya dan timpukkan kepada mukanya. Dan katakan bahwa Tuhan kamu tidak siap untuk menerima amal kamu itu. Karena saya adalah malaikat hasad, dengki. Dan Tuhan merintahkan kepada saya bahwa orang yang biasa benci, dengki, amalnya itu tidak akan lewat dari langit yang kelima ini. Saya tidak akan biarkan dia lewat. Jadi orang ini, setiap orang yang baik, orang yang mendapat ilmu, dia selalu dengki kepada orang yang seperti itu. Amalnya, saya tidak akan biarkan lewat dari pintu ini. Dan siapapun orang alim dia lihat melakukan orang baik, dia benci, dia dengki. Oleh karena itu dia tidak bisa lewat di pintu ini. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa kemudian grup yang ke-6 dia membawa, para malaikat membawa amal dan dia lewat dari pintu yang sampai pintu kelima dan sampai kepada pintu ke-6. Amal ini sedemikian rupa, ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada umrah. Dan malaikat menganggap bahwa semua amal dianggap oleh malaikat itu pasti akan diterima di hadapan Tuhan. Tetapi ketika sampai ke langit yang ke-6, maka pengawal langit itu mengatakan, tunggu, jangan lanjutkan perjalanan. Innahu kana la yarhamul insan min ibadina. Bahwa orang dari antara, dia tidak kasihan, tidak pengasih pada hamba-hamba Allah. Dan Allah memerintahkan kepada saya di sini berdiri supaya orang yang di dalam amalnya tidak ada rasa kasih kepada makhluknya, itu akan dikembalikan dan timpukkan kepada orang itu.
dan katakan bahwa kamu kebiasaan kamu bukannya kamu kasihan kepada hamba Allah, tapi kamu aniaya kepada mereka. Oleh karena itu, bagaimana amal kamu itu bisa diterima di hadapan Allah? Kalau kamu tidak kasih sayang kepada manusia, maka Tuhan pun tidak akan kasih sayang. Maka kemudian ada malaikat datang kepada, dan dari satu pintu ke pintu lain itu dia lewat sampai ke langit yang ketujuh. Di dalam amal itu ada sholat juga, puasa juga, fikah juga, ijtihad, jadi sangat bertakwa juga. Kemudian bersabda la hadawiyun kadawin la kazaun. Jadi dari amal itu terdengar suara seperti suara lebah yang berbunyi, mendengung. Dia dengan sangat bangga. Jadi terdengar suara-suara yang sedemikian rupa seperti, sehingga malaikat-malaikat bernyanyi-nyanyi membawa amalnya itu, bahwa kami sedang mempersembahkan suatu yang sangat bagus di hadapan Tuhan. yakni amal itu adalah seperti sinar matahari bercahaya. Bersamanya ada 3.000 malaikat bersamanya, seakan-akan amal itu begitu beratnya sehingga 3.000 malaikat membawa amalnya. Ketika sampai ke langit yang ketujuh, maka pengawal yang ditetapkan di situ mengatakan bahwa tunggulah, kamu tidak bisa ke depan, melangsungkan kembalikanlah itu dan timpukkan ke muka orang yang melakukan itu. Dan hatinya itu kuncilah dia, karena Allah merintahkan kepada saya bahwa saya akan tidak boleh mempersembahkan amal yang murni, tidak tujuannya untuk keredaan Allah, dan ada kontaminasi di dalamnya. Orang ini melakukan amal itu bukan untuk Allah. Dia duduk di depan orang-orang dengan sangat bangga. Dia berbicara mengenai kesucian dan keilmuan supaya dia mendapatkan keagungan di depan orang-orang. Oleh karena itu amal ini dia tidak lakukan demi untuk keredaan saya, bahkan dia hanya sekedar nama saja. Wa in zikran indal ulama'i bil badai. Tujuannya itu adalah supaya dia dikenal sebagai ulama besar dan supaya dia disebutkan di depan ulama-ulama besar. Jadi pekerjaan yang bukan demi untuk Tuhan dan terdapat riya di dalamnya, maka dia di hadapan Tuhan tidak diterima. Malaikat mengatakan bahwa Tuhan merintahkan kepada saya bahwa amal yang seperti itu saya tidak akan biarkan lewat, dan kembalikanlah dan timpukkan ke muka orang yang melakukan amal ini. Rasulullah SAW bersabda, kemudian datang malaikat datang membawa amal-amal yang lain dan langit yang ketujuh, pengawal langit yang ketujuh di dalam amal ini tidak ada keberatan. Setiap pengawal dari langit itu mengatakan bahwa amalnya itu bagus. Dari segi zahiriah semuanya bagus. Di dalam amal itu ada zakat, ada puasa, ada sholat, ada haji, ada umrah, akhlaknya bagus, zikir ilahinya juga ada. Dan ketika malaikat itu datang untuk membawa amal itu di hadapan Tuhan, maka malaikat-malaikat langit bersamanya, dan dia sampai di hadapan Tuhan. Malaikat itu di hadapan Tuhan berdiri dan mengatakan bahwa wahai Tuhan kami, hamba Engkau ini setiap saat dia beribadah kepada Engkau, dan kami setiap amalnya itu, amal baiknya, keikhlasannya kami memberi saksi bahwa dia banyak melakukan kebaikan, dan setiap waktunya yang berharga itu dia belanjakan untuk keitaatan kepada Engkau. Dia ini adalah seorang yang ikhlas, sangat mukhlis. Jadi pokoknya dia sangat memuji orang itu. Tuhan berfirman bahwa antul hifazatu ala amali abdi, bahwa kamu
saya tetapkan untuk mengawal dan menulis amal hambaku. Hanya kamu melihat amal zahir manusia dan kamu menulis itu, dan wa anar raqibu ala qalbi, bahwa saya melihat hati hambaku. Hambaku melakukan amalnya ini bukan untuk mencari keredaan saya, tapi niatnya itu lain. Dia selain saya, dia ingin membahagiakan orang lain. Fa'alaihi la'nati, laknat saya tertuju kepadanya, ditimpakan laknat saya kepadanya. Maka semua malaikat itu mengatakan bahwa wahai Tuhan kami, laknat engkau kepadanya dan juga laknat kami ya Allah. Dan kemudian langit, 7 langit, semua makhluk yang ada di langit ke-7 mulai melaknat orang itu dan akan melaknat orang itu. Hazrat Mu'az radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mu'az mendengar nasihat ini, beliau gemetar dan berkata, ya Rasulullah, kaifali bin nijati wal khulus, wahai Rasulullah, kalau kondisi amal ini seperti ini, bagaimana kami akan mendapatkan keselamatan? Dan bagaimana saya bisa selamat dari kemarahan Tuhan kalau begini ya Rasulullah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amalkanlah sunnatku dan yakinlah kepada itu bahwa Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang hamba bagaimanapun amal baik yang dia lakukan pasti akan ada kelemahan, kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu kamu jangan bangga kepada amal kamu, bahkan yakinlah bahwa Tuhan kami adalah sedemikian rupa bahwa kendati kekurangan itu dia memaafkan hamba-hambanya. Wa hafizu ala lisanika, dan peliharalah lidah kamu dan jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan keluar kata-kata buruk dari mulut kamu. Wala tuzakki nafsaka alaihim, dan janganlah kamu menganggap diri kamu lebih muttaqi dari orang lain, dan jangan pula kamu mengumumkan kesucian kamu. Wala tudakhil bi amalad dunia, dan amal yang kamu lakukan untuk pada kamu jangan kamu campurkan dengan dunia. Wala tumazzikin nasa fayumazzikuka, dan janganlah kamu menciptakan fitnah dan mencerai-beraikan orang. Kalau kamu melakukan itu, maka pada hari kiamat kamu akan dikoyak-koyak oleh neraka jahanam. Wala tara bi amalikan nas, dan janganlah kamu dengan cara riya kemukakan kepada dunia amal-amal kamu itu. Jika kamu melakukan itu, maka karunia Allah Subhanahu wa taala akan ada beserta kamu kalau kamu mengamalkan yang baik semua itu. Dan kebaikan itu baru didapatkan manakala contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam kendati karunia-karunia, kemenangan-kemenangan besar yang sudah dihabarkan kepada beliau. Beliau dengan rasa perih kepada para jemaat beliau itu, beliau kemukakan kelemahan-kelemahan jemaat beliau. Beliau berdoa kepada Tuhan. Kendati Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa beliau, kemudian di masa yang akan datang pun beliau diberikan kabar suka, tapi beliau di dalam sujud-sujud beliau gemetar dan dengan begitu gelisah berdoa kepada Tuhan. Dan ketika bertanya tentang kegelisahan beliau bersabda bahwa Tuhan itu adalah Maha Kaya. Satu adalah rasa takut kepadanya, yang kedua adalah kenapa tidak ada karunia Allah kepada Tuhan sedemikian karunianya, kenapa saya tidak harus bersyukur kepadanya?
Itu sabda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala betapa karunia-karunia telah dianugerahkan kepada beliau dan betapa banyak janji-janji untuk umat beliau. Beliau bersabda, kenapa tidak saya harus bersyukur atas semua itu. Jadi inilah contoh yang beliau kemukakan di hadapan kita. Kalau itu berkaitan dengan hamba-hamba manusia, hamba-hamba Allah, maka dengan bersih dari urusan-urusan dunia. Dan setiap orang beliau tolong dengan harta. Siapapun yang datang, beliau menolong orang yang datang. Setiap orang dapat bagian dari kasih sayang beliau, dan setiap orang mendapatkan kasih sayang dari beliau. Maka beliau bersabda bahwa seperti itulah dengan rasa takut kepada Allah, beribadahlah kepada Allah sebagaimana saya katakan, dan bersyukurlah kepada Allah sebagaimana saya bersyukur, dan jadikanlah hamba Tuhan yang Rahman sebagaimana saya berlakukan, sebagaimana saya tegakkan. Maka kamu pun juga akan kamu dapatkan karunia-karunia Allah itu kepadamu. Sebagaimana saya telah menunaikan hak hamba-hamba Allah, dan kalau kamu melakukan itu tanpa ada egois, dan kamu menunaikan hak hamba-hamba Allah, maka kamu akan meraih karunia-karunia Allah. Kalau hanya kebaikan-kebaikan kamu anggap bahwa kamu banyak melakukan kebaikan, ibadah-ibadah kamu cukup kepada itu, dan kamu bergantung kepada itu, kepada ibadah-ibadah kamu, maka kamu tidak akan bisa meraih menjadi pewaris karunia-karunia Allah. Jadi berjalan pada sunat ini dan untuk mengamalkan contoh-contoh beliau ini, kita harus menintrospeksi diri kita. Kita sambil tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memohon karunia-Nya. Bahwa amal yang mana dari amal kita yang dapat memperoleh standar yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal kita itu dia jadikan sesuai dengan keredaannya, dan hanya dengan karunia-Nya itu bisa diterima di sisinya. Jangan sampai ada amal kita yang akibat dari terkontaminasi dunia itu ditimpukkan kepada muka kita. Kita harus berdoa supaya di dunia ini juga kita mendapatkan surga Tuhan di dunia ini, dan setiap amal kita itu sesuai dengan keredaannya, itu kita sesuaikan, dan di dunia, sehingga di dunia ini pun juga kita menjadi orang yang meraih berkatnya, dan di kehidupan yang akan datang pun juga kita menjadi pewaris dari surganya. Dan hanya mudah-mudahan dengan karunia-Nya itu Dia mengabulkan doa-doa kita ini. Pada saat ini, sesudah sholat Jumat, ada beberapa sholat jenazah yang saya akan lakukan. Beberapa jenazah saya akan sholatkan. Satu adalah jenazah syahid, yang kemudian saudara-saudara yang lain jenazahnya juga. Seorang syahid kita itu adalah Mukarram Ijaz Ahmad Kiani. Jadi anak daripada Bashir Ahmad dari Renggitaun. Pada tanggal 17 September beliau syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau di Koranggiton, ada orang yang dikenal melepaskan tembakan kepada beliau. Sesuai dengan cerita Muhammad Ijaz Jani Sahid, tanggal 8 September pada pagi hari, ada beliau berangkat dengan sepeda motor. Tidak jauh beliau berangkat, bahwa orang yang melihat bahwa ketika perjalanan sepeda motornya lambat, maka ada dua orang yang naik sepeda motor itu melepaskan tembakan sehingga beliau jatuh dari sepeda motor, dan sudah jatuh beliau berusaha bangkit, maka ketika beliau menjaga muka beliau dan di dada beliau 3
peluru dan tangan beliau pun ditembak dan jadi beliau syahid di tempat, tidak bisa menahan karena banyak luka. Beberapa pada tanggal 21 Agustus ipar beliau pun juga itu syahid, Muhammad Ijaz Giani. Ahmadiyah itu ada di dalam keluarga itu, paman beliau. Jadi beat sebelumnya pada tahun 67 beliau beat di dalam jemaat, dan keduanya bapak dan paman beliau. Jadi bapak dari paman beliau adalah seorang yang sebagai teman, dan dia dapat beat sesudah mutalaah. Keluarga daripada Syahid marhum itu dari Azad Kashmir, dan Syahid marhum itu 80 tahun lahir 86, dan beliau tamat SMA, dan beliau bekerja sebagai sivil, dan pada waktu syahadat umur beliau itu 38 tahun, dan beliau nikah dengan seorang dari Kashmir. Beliau adalah seorang yang sangat mukhlis dan sebagai orang yang pendiam, dan beliau selalu menolong berkhidmat kepada jemaat. Kapan beliau dipanggil, beliau selalu bekerja untuk jemaat. Dan anak saudara beliau Muhammad Giani, dan kepada iparnya itu beliau menangis, dan beliau sangat menghormati, dan beliau selalu menghormati. Sesudah kesahidan beliau itu selalu menanya anak-anak, dan sangat berpengaruh kesahidannya itu dalam keluarganya. Dan ibunya memberitahukan bahwa sesudah empat anak sesudah bersama berdoa banyak, anak ini dianugerahkan Tuhan. Dan ketika dia beliau selalu memperhatikan saudara-saudara perempuannya yang 4 orang. Istrinya mengatakan beliau seorang yang sangat bersih hatinya, selalu memperhatikan setiap orang. Beliau seorang anak yang baik, suami yang baik, dan kapan ada kesusahan, beliau sambil menghibur, beliau mengingatkan kepada Tuhan, dan beliau sangat mengasihi anak-anak beliau. Dan keluarganya yang syahid mengatakan bahwa saya menjadi penggantinya. Ibu bapak Syahid marhum, selain ibu bapak, beliau meninggalkan istri, anak jadi Purahan Ahmad, jadi meninggalkan 3 anak. Dan pada dewasa ini kondisi sangat, karena jadi nampak ada satu kelompok yang menjadikan Ahmadi sebagai target. Jadi secara khusus itu ditugaskan untuk maksud ini. Mudah-mudahan Allah dengan cepat itu untuk menghukum mereka. Pada hakikatnya mullah dan teman-temannya dan kelompok-kelompoknya, mereka jadi atas isyarat pemerintah semuanya ini dilakukan. Jadi mudah-mudahan Allah menghukum kelompok yang zalim ini. Perlu banyak berdoa, khususnya untuk Karachi. Jadi secara umum di Pakistan, Lahore juga begitu. Banyak sekali orang Ahmadi diusahakan untuk dibunuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada orang-orang Ahmadi. Yang kedua jenazah itu adalah Mukarram Abdul Mukmin Darwis, anak daripada Allah Data. Jadi beliau ini Darwis dari Kadian. Pada tanggal 11 September setelah sakit
dalam umur 97 tahun beliau wafat. Beliau lahir 1916. Beliau datang di Faisalabad dan beliau mendapat pendidikan di sana kurang lebih pada tahun 45. Beliau datang ke Qadian dan beliau kawin pertama di situ dan tidak ada anak sampai partition. Kemudian di kedua pada waktu Darwis, beliau dengan cicit Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau lahir 8 anak dan 3 laki perempuan, 5 laki dan 5 anak beliau berkhidmat pada jemaah. Dan di dalam kehidupan sebagai darwis dengan sangat sabar menjalankan hidup, beliau melewatkan hidup dengan dengan punya toko, dan beliau sangat senang bertabligh kepada orang yang bukan Islam. Dan pada saat ini beliau mendapat gelar HA juga, dan beliau seorang yang sangat mukhlis dan sangat setia kepada jemaat. Dan kendati lemah sampai akhir, beliau sholat berjemaah sampai akhir dengan berdiri. Dan beliau seorang yang mencintai Al-Quran, dan beliau juga musi. Dan jenazah yang ketiga, Syekh Rahmatullah, sesudah sakit yang tinggal, beliau wafat pada dengan umur 94 tahun. Beliau dalam umur 24 tahun beliau menerima Ahmadiyah, dan beliau kemudian pada tahun 1940 beliau pindah ke Karachi, dan di mana Chaudhry beliau bekerja di seorang anggota jemaat. Kemudian beliau pada tahun 1950 beliau dengan pertolongan Shah Nawaz menjalankan bisnis beliau dan sangat diberkati. Beliau dari segi duniawi adalah metrik, dan setiap orang menganggap beliau orang yang tinggi pendidikannya. Kemudian beliau dijadikan sebagai Naib Amir Karachi, dan Hazrat Muslim Maud secara Chaudhry Hamsab beliau dijadikan sebagai Amir Karachi, dan beliau tadinya mau dikeluarkan dari pekerjaannya di pemerintah, tetapi sesudah Chaudhry Sahib sakit, beliau bekerja sebagai Amir Karachi. Jadi beliau pada tahun 1953 ketika ditulis pada waktu peristiwa Karachi, dalam kekacauan di Karachi, beliau jadikan sebagai saudara Anjuman Ahmadiyah, kemudian Nazir Allah juga. Hazrat Muslim Maud pada waktu Masih Maud sakit, maka beliau jadikan sebagai member, anggota daripada beliau seorang yang setia dan seorang yang beliau sosok yang sangat banyak berkorban. Seorang yang sangat mukhlis dalam ikatan dengan khilafat. Itu saya secara pribadi pun juga sesudah khilafat pun sangat banyak ikatan dengan beliau, dan beliau sangat memperhatikan, jadi selalu memperhatikan kesakit, dan beliau selalu menolong orang-orang miskin, orang yang memerlukan, dan pergaulannya sangat luas sekali. Dan akibat daripada ikatannya yang sangat luas, beliau bertabligh juga. Dengan karunia Allah beliau adalah musi, dan dari keluarga beliau itu beliau adalah sebagai naib amir keluarganya, kemudian sebagai pimpinan juga. Anaknya yang kedua juga naib amir Faisalabad, begitu juga dan musyawarah Bud,
Senatul Tijarat, beliau juga sebagai pimpinan, dan satu anaknya Jamilah Rahmah Saibah, dia pun juga sebagai berkhidmat kepada lajnah di sini. Gulam Rahman, sekretaris dia lama dan kemudian anak yang keempat juga Lord Saibah, yaitu yang sebagai sadar lajnah Imamillah Columbus di Amerika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang wafat ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus yang kepada ibu bapak syahid yang anaknya yang masih muda syahid, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, dan anak-anak yang masih kecil pun juga Allah memeliharanya, Tuhan. Dan yang ketiga, insyaallah untuk beberapa minggu saya akan dora. Mudah-mudahan Allah memberkati kunjungan ini, dan maksudnya itu didapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.